Shalom, dimanapun Anda berada pada hari ini. Kita berjumpa lagi di dalam renungan tengah minggu yang saya beri judul Cara Mengatasi Kekhawatiran. Firman Tuhan berkata di dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-33, dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Allah yang memberikan kehidupan kita, Dia juga yang akan menyediakan apa yang kita perlukan hari lepas hari di dalam mempertahankan kehidupan kita. Ia yang memberikan kepada kita. Jika kita pusatkan perhatian kita kepada kebutuhan kita, akan menciptakan rasa tidak puas, khawatir, dan hal-hal lain yang akan menghancurkan sukacita kita. Adalah bijaksana jika kita pusatkan perhatian kita pada tujuan hidup kita itu sendiri. Jika kita pusatkan perhatian kita pada tujuan hidup, maka kemudian Allah akan memelihara hati dan pikiran kita dari pengaruh kekhawatiran dan memungkinkan kita hidup berkelimpahan. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengatasi kekhawatiran. Yang pertama, dikuasai oleh kekhawatiran adalah dosa. Mengapa dikuasai oleh kekhawatiran adalah dosa? Alkitab memberikan beberapa jawaban dalam menjawab pertanyaan tersebut. Khawatir akan hal-hal duniawi adalah menduakan Allah. Mari kita akan membaca bersama-sama di dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-24. Di sana dikatakan demikian, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mammon. Ayat di atas dipertegas lagi di dalam ayat yang ke-25. Kalau kita khawatir akan hal-hal kehidupan, adalah tindakan yang keliru. Karenanya hal-hal itu tidak penting. Mari kita baca itu di dalam Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-25. Di sana dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Lalu kita membahkan lagi di dalam ayatnya yang ke-27 dari Injil Matius pasal yang ke-6, bahwa kekhawatiran adalah sesuatu yang tidak berarti. Dalam Matius 6 ayat 34 juga dikatakan bahwa kekhawatiran juga merusak damai kita hari ini. Serta khawatir adalah sifat dari orang kafir yang tidak mengenal Allah. Hal ini ditegaskan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-32. Mari kita baca ayat itu. Di sana dikatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Yang kedua, bagaimana caranya mengatasi kekhawatiran? Kita harus mengatasi kekhawatiran. Mari kita ikuti beberapa cara untuk mengatasi kekhawatiran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, untuk mengatasi kekhawatiran kita harus evaluasi diri. Kita disuruh memperhatikan kehidupan burung di udara. Burung yang berterbangan untuk mendapatkan makanan mereka tanpa khawatir. Begitu juga dengan bunga bakung di ladang, tumbuh dari tanah yang kotor, tetapi memberi warna yang indah, melebihi kemegahan Raja Salomo. Allah pelihara burung dan burung. Masakan ia tidak sanggup memelihara mereka yang percaya kepadanya, mengasihi dia, taat kepadanya, dan melakukan kehendaknya. Yang kedua yang saya lihat di dalam pembelajaran ini, kita harus menerima diri kita apa adanya. Ada banyak hal yang dalam hidup ini
tidak dapat kita kerjakan. Salah satunya adalah menambahkan sehasta saja pada jalan hidup kita. Karena itu, kita tidak perlu khawatir dan frustasi dengan hal-hal yang kita tidak dapat lakukan di masa lalu, sekarang maupun juga di masa yang akan datang. Yang ketiga, kita harus mendedikasikan diri kita. Jika kita ingin mengatasi kesusahan dan kekhawatiran kita, maka kita perlu dan harus mendedikasikan diri kita kepada kuasa yang melebihi kemampuan diri kita. Dan kuasa itu adalah Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita harus mampu menempatkan apa yang menjadi prioritas hidup kita. Apa yang diutamakan oleh Allah, itu juga yang harus kita utamakan. Penyerahan diri secara total kepada Allah dan kehendaknya dengan sukacita dan bekerja sama dengan Dia akan membawa kasih-Nya dalam hati dan kehidupan orang lain, sehingga mereka akan melakukan banyak hal bagi kita dalam melepaskan kita dari kekhawatiran yang kita hadapi. Kita tidak bisa membebaskan diri kita dari kekhawatiran tanpa bantuan Tuhan dan sesama kita. Itulah ketetapannya bagi setiap orang yang mengasihi Dia dan segenap hati dan pikiran dan tenaga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan semua teman-teman rekan kami, semua jemaat dimanapun mereka berada pada hari ini. Kami minta semua kekhawatiran yang hari ini terjadi dalam diri mereka masing-masing. Kami berdoa, lepaskan dari dalam diri mereka. Dengan cara-cara kami mengevaluasi dalam diri kami, kami melihat kebesaran Tuhan yang berkuasa dan melihat perkara-perkara yang ajaib akan terjadi di dalam pekerjaan kami, di dalam rumah tangga kami, dalam kehidupan sehari-hari dalam hidup kami. Makasih ya Tuhan untuk kebenaran firman yang memerdekakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati.